Sekolah Minggu Online. Akhir-akhir ini kelihatannya hujan terus ya Bu Betty? Iya. Di rumah Ibu hujan nggak? Sering banget, hampir tiap hari. Kalau di rumah adik-adik gimana? Hujan katanya Kakak Tasya. Hujan juga, berarti hujannya merata ya? Iya. Oke, kalau hujan biasanya adik-adik masih lihat matahari nggak? Masih Bu Betty? Masih. Tapi mataharinya Kadang-kadang ngumpet. ngumpet. Tapi tetap ada mataharinya. Ada. Kita mau menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicau bersenang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau bersenang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Pinter. Adik-adik, sebelum kita lanjut pujian yang kedua, kita mau menyapa Tuhan dulu. Duduk ya. Kita mau berdoa. Ikutin Ibu Betty ya. Bapa yang baik, Bapa yang baik, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah Tuhan sudah memberkati kehidupan kami kehidupan kami setiap hari. setiap hari. Hari ini Hari ini kami sangat senang kami sangat senang karena kami mengikuti small. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita semua katakan amin. Adik-adik, ada yang udah pernah naik gunung atau naik bukit? Wah, belum pernah. Kak Tasya pernah? Belum. Oke, kalau gitu hari ini Ibu akan ajak kalian naik bukit bareng-bareng sambil kita memuji Tuhan, ku mendaki ke Bukit Sion. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya,
katanya Kakak Tasya. Iya, aku juga belum. Bu Betty udah capek? Wah, berarti Bu Betty doang yang udah capek, yang udah tua. Oke, kalau adik-adik belum capek, kita mau lanjut puji Tuhan lagi ya. Iya. Kali ini kita mau puji Tuhannya pakai gerakan lagi, Bu Betty. Oh iya? Iya. Oke, kita mau nyanyi lagu Haleluya Puji Tuhan. Ada gerakannya. Ketika ada kata Haleluya, Iya. kita duduk. Duduk. Kalau puji Tuhan berdiri ya adik-adik. Coba-coba kita ingat-ingat lagi. Kalau haleluya gimana? Kita duduk. Kalau puji Tuhan? Kita berdiri. Oke, udah siap semuanya? Siap. Oke. Kita nyanyi haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Wah, adik-adik semua pinter. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan lagu Matahari, terus kita juga mendaki bukit, dan kita sudah memuji Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, tahu nggak kalau matahari dan bukit itu siapa yang buat? Wah, pinter Tuhan. Kenapa ya adik-adik Tuhan buat itu semua buat kita? Betul, karena Tuhan sayang. Nah, kita mau puji Tuhan dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, Tuhan Yesus kan udah sayang sama ibu, sama kakak Tasya, sama adik-adik juga. Nah, sekarang saatnya kita untuk memberikan
persembahan. Disiapin ya persembahannya, kotak persembahannya, siapin juga uangnya, dan tidak lupa dipegang dengan tangan yang kanan. Kita akan memberikan persembahan dengan memuji Tuhan, lagu Beri Syukur. Kita mau bawa persembahan kita di dalam doa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin kakak berdoa ya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami telah memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati persembahan kami. Kiranya dapat memperluas kerajaan Tuhan. Dan juga tolong Tuhan berkati Papa dan Mama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ausin, nak, Ausin. Iya, Mak. Tolongin Mama, ambilin gayung sama ember, diisi air buat cuci kaki. Iya, Mak. Ya, cuciin kaki Mama ya, Nak. Iya. Aduh, jalan pasar tadi becek. Digosok-gosok, Nak. Kepala Mama kok pening kalau buat nunduk. Kok cuma disiram-siram? Ayo digosokin biar bersih. Ih, jijik mah, bau, kotor. Bersih juga. Salam semua anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Lestari dalam acara Sekolah Minggu Online. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Anak-anak, ikutin Ibu Guru. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di surga, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan juga
memberi kami kesempatan dan sarana untuk dapat bertumbuh iman kami. Sekarang Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong kami untuk dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti maksud Tuhan di dalam cerita ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi ibu itu pergi ke pasar. Karena pasarnya becek, kemarin hujan, sampai di rumah kaki ibu ini kotor, kena genangan air dan juga tanah, kotor sekali. Sampai di rumah, ibu minta tolong pada anak ibu untuk mencuci kaki. Tetapi anak ibu itu hanya nyirem-nyiremin doang. Padahal ibu maunya kaki ibu disentuh dan digosok-gosok biar bersih. Tetapi anak ibu nggak mau, cuma disiram doang. Alasannya jijik. Memang sih kaki ibu itu tadi kotor dan bau. Perbuatan mencuci kaki pasti anak-anak sering melakukan. Betul tidak? Siapa yang tidak pernah mencuci kaki? Pasti tidak ada. Nah, perbuatan mencuci kaki biasanya dilakukan ketika kaki kita kotor atau bau, atau ketika kita habis dari luar rumah, atau ketika kita mau pergi tidur. Jadi, kita mencuci kaki kita ketika kita tahu kaki kita kotor. Nah, anak-anak, Alkitab menceritakan tentang Tuhan Yesus yang pernah mencuci kaki murid-muridnya. Loh, kok Tuhan mau ya? Apa nggak jijik? Anak-anak mau tahu kelanjutan ceritanya? Ayo kita saksikan bersama-sama. Mencuci kaki adalah kebiasaan orang Yahudi sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Daerah tempat tinggal orang Yahudi adalah daerah padang pasir. Bentuk tanah di daerah mereka berbeda dengan tanah di tempat kita ini. Tanah mereka berdebu, sehingga bila mereka berjalan di luar rumah, debu-debu tanah menempel di kaki dan membuat kaki mereka penuh dengan debu. Karena keadaan mereka yang seperti itulah, mereka jadi terbiasa bila mau masuk ke dalam rumah, mereka akan mencuci kaki mereka terlebih dulu. Biasanya di depan pintu rumah-rumah orang Yahudi tersedia tempayan. Tempayan ini tempat air dan gayung. Gunanya untuk mencuci kaki. Ini adalah gambar Tuhan Yesus untuk terakhir kalinya makan malam bersama para murid sebelum ia disalibkan. Anak-anak, mungkin kalian biasa
melihat gambar Tuhan Yesus makan bersama murid dengan duduk menghadap meja makan ya. Tetapi itu bukan kebiasaan orang Yahudi anak-anak. Karena orang Yahudi biasa makan duduk di lantai dengan meja kecil. Bahkan kadang-kadang tanpa meja. Kalau kita menyebutnya makan lesehan. Sebelum Tuhan Yesus dan murid-murid masuk ke dalam rumah itu untuk makan, pasti mereka sudah mencuci kaki di depan pintu rumah. Lihatlah, mereka makan dengan senang. Mereka mengobrol, makan makanan kesukaan mereka. Bahkan ada murid yang menyandarkan kepalanya sambil mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Hangat sekali suasana pada malam itu. Selesai makan, tiba-tiba Tuhan Yesus bangun dari duduknya. Ia menanggalkan jubahnya dan mengambil sehelai kain. Kain itu disangkutkan di ikat pinggangnya. Kemudian Tuhan Yesus mengambil air dan menuangkannya di basin atau baskom dan siap mencuci kaki para murid. Murid-murid semua bengong. Loh, apa-apaan ini? Kok guru mau mencuci kaki kita? Masa orang yang sangat kita hormati memegang dan mencuci kaki kita? Demikian pikir murid-murid. Bahkan Simon Petrus, salah satu muridnya berkata, Guru mau cuci kaki saya. Enggak jangan. Enggak, Guru. Sampai kapanpun saya tidak akan memberi kaki saya untuk Guru cuci. Tapi Tuhan berkata, Simon, kalau kamu tidak mau kakimu aku cuci, kamu tidak akan dapat bagian dari apa yang aku punya. Simon berpikir, wah, kalau kakiku dicuci Guru, aku akan dapat sesuatu dari Guru. Kalau semakin banyak yang dicuci, berarti aku akan dapat bagian semakin banyak juga dong. Itu sebabnya Simon berkata, Guru, kalau begitu jangan cuma cuci kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku ya Guru. Simon serakah ya anak-anak. Dia tidak mengerti maksud perkataan Tuhan. Bukan berarti Tuhan mau memberikan warisan kepada murid-murid. Bukan juga karena kaki para murid masih kotor, maka Tuhan mau mencuci kaki mereka. Tuhan Yesus mau mengajarkan mereka bahwa meskipun mereka sudah mandi, tetapi mereka masih berjalan di luar. Mereka masih bekerja, sehingga kaki mereka kotor kembali. Apakah mereka harus mandi lagi? Tidak perlu, cukup cuci kaki saja atau cuci tangan saja. Itu sama seperti hati kita. Kita memang sudah percaya pada Tuhan Yesus dan kita dibaptis. Hati kita sudah dibersihkan seperti orang mandi. Bersih hatinya. Tetapi setiap hari kita masih bisa berbuat dosa. Contohnya,
nakal, bohong, malas, jahat. Nah, apa perlu kita dibaptis lagi? Tidak. Tapi setiap hari kita harus dibersihkan juga dengan meminta ampun kepada Tuhan, dengan membaca Alkitab dan berdoa agar kita semakin hari semakin bersih. Ya, semakin hari semakin bersih. Itu loh anak-anak, maksud ajaran Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Demikian kisah Tuhan Yesus mencuci kaki para murid. Itu adalah contoh bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis tetap masih harus dibersihkan setiap hari agar hati kita semakin bersih. Sama seperti ayat hafalan hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Bunyinya, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita hafalkan bersama-sama ya anak-anak. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, anak-anak, sekarang tiba saatnya kita membuat aktivitas. Aktivitas kali ini seru loh. Anak-anak harus melakukannya ya. Aktivitasnya gampang. Anak-anak mencuci kaki mama atau mencuci kaki papa. Dan jangan lupa di foto. Fotonya kirimkan ke guru kelas masing-masing. Pasti guru kelas anak-anak senang sekali. Contohnya seperti ini anak-anak. Sekolah minggu kali ini sudah selesai. Kita berdoa agar kita terus dipimpin oleh Tuhan. Cara berdoa bagaimana anak-anak? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa yang baik, sungguh Tuhan, Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami dapat mengikuti small. Bapak, pimpin kami agar hati kami menjadi bersih. Pimpin kami agar kami setia kepada Tuhan. Dan minggu depan kami akan ikut small kembali. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati papa mama, juga berkati guru-guru sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, anak-anak, jumpa lagi
di Small minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, dan harus menjadi anak yang taat. Dadah!